Kita tahu PO, Product Owner, adalah peran yang vital di dalam sebuah agile project. Lalu, seorang PO ini harus level apa sih? Yuk, kita temukan jawabannya di video berikut. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai peran-peran yang esensial di dalam sebuah agile project. Salah satu peran yang vital adalah PO, Product Owner. Di pundak PO inilah squad ini harus dipertanggungjawabkan. Terkait finansial, terkait result, terkait impact, dan sebagainya. Di dalam beberapa literatur atau referensi mengatakan PO inilah one single ringable neck. Jadi satu orang, tidak boleh komite ya PO ini ya, satu orang yang lehernya siap dicekek kalau memang squad ini tidak menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan. Nah, pertanyaannya, lalu PO harus level apa kalau kita memang mau menjalankan sebuah agile project di perusahaan kita? Nah, ada dua pertimbangan yang itu menjadi peran sentral dari seorang PO yang bisa kita lihat, bisa kita pertimbangkan, dan membantu kita dalam rangka menentukan sebaiknya PO ini level apa saat kita mau menjalankan sebuah agile project. Yang pertama, yaitu peran decision making. Kita tahu bahwa PO lah yang memiliki otoritas untuk menentukan what dari solusi yang akan dideliver oleh squad, dari produk yang akan dideliver oleh squad. Menentukan prioritas, bahwa mana yang lebih dulu, mana yang harus ditunda, mana yang kemudian diyakini akan memberikan manfaat, mana yang ini harus ditaruh di belakang karena effortnya gede, begitu ya. Sementara value-nya sama dengan yang lain, sehingga ada backlog lain yang didulukan, begitu. Termasuk ROI, return on investment dari sebuah agile project, itu kepada PO lah akan dimintai pertanggungjawaban. So, karena peran decision making ini di area anggaran, finance gitu ya, kemudian juga di area dalam rangka merekrut, mengelola squad member, termasuk akses terhadap infrastruktur perusahaan, maka kita bisa cek kalau misalkan di perusahaan kita ada sebuah aturan bahwa manajer atau general manager itu punya batasan mengambil keputusan tentang sebuah anggaran sejumlah sekian rupiah, kita bisa align-kan dengan squad mission. Kira-kira squad ini atau PO dari sebuah squad itu perlu ngambil keputusan hingga berapa rupiah, gitu ya, sehingga kita bisa align-kan begitu. Kalau misalkan, oh kayaknya perlu sampai batasan GM, ya maka kepada GM lah, atau di level GM lah PO itu perlu kita kemudian kita define atau kita tentukan seperti itu ya. Termasuk di area manpower dan akses kepada resources dan infrastruktur tertentu. So, itu faktor decision making. Yang kedua adalah faktor building alliance. Kita tahu bahwa saat kita men-set up sebuah agile project, selain kita perlu menentukan misi, perlu membentuk tim, kita juga perlu membangun aliansi. Aliansi dengan siapa? Dengan berbagai pihak yang memang terkait dengan squad mission, begitu ya. Bisa jadi cross direktorat, bisa jadi cross, bahkan mungkin kalau dibutuhkan sampai menjalin hubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan, PO pun punya peran yang sentral di situ. So, perlu dipertimbangkan pada level apa sebenarnya seorang PO ini yang punya kepentingan untuk membangun alliance itu, sehingga tepat kita taker bisa menjalankan perannya dalam membangun aliansi dalam rangka mendukung squad mencapai misinya. So, dua faktor itu tentang decision making dan building alliance itu bisa jadi pertimbangan untuk kita menentukan sebaiknya saat kita mau men-set up atau memulai sebuah agile project, PO-nya itu level apa ya? Demikian. Semoga bermanfaat ketika Anda mau memulai sebuah agile project.